Ya, 3 di antara kampus-kampus itu bisa memilih 3, nanti bisa terserah mau di 3 betul-betul di daftar semuanya, di-apply semua maupun hanya di-apply salah satu, yang jelas yang dipilih nanti hanya satu. Tapi kalau yang mau kuliah S3 itu hanya boleh milih satu. Jadi hanya ada satu pilihan, tidak ada pilihan yang lain, gitu. Nah, bagi yang mau kuliah S2 punya 3 pilihan, nah tetapi tidak bisa digabungkan antara dalam negeri dan luar negeri. Jadi teman-teman dari awal harus sudah memutuskan mau kuliah dalam negeri atau luar negeri. Kalau dalam negeri ya milih tiga-tiganya dalam negeri. Kalau mau luar negeri ya milih tiga-tiganya luar negeri. Itu untuk yang S2. Kalau yang S3 ya karena cuma satu ya, yang mau dalam negeri atau luar negeri gitu. Dan itu tidak bisa pindah, tidak bisa ganti. Kalau sudah milih 3 ya harus diterima di salah satu di antara 3 itu. Nah, kalau tidak bisa diterima di salah satu dari 3 itu ya tidak bisa gitu. Jadi dari awal sudah harus direncanakan betul mau dalam negeri atau luar negeri. Itu pertama. Kemudian kampusnya mana? Kalau misalnya mau dalam negeri, kalau yang S2 ini terutama ya, kampusnya mau yang mana? Kalau yang mau luar negeri ya kampusnya mau yang mana? Kalau yang luar negeri itu bisa beda negara. Jadi 3 itu bisa bisa berbeda negara. Kalau di Indonesia tentu ya di Indonesia kalau dalam negeri. Kalau yang luar negeri bisa beda negara, 3 pilihan gitu. Nah, prosesnya sendiri apa, tahapan seleksinya ya, tahapan seleksinya beasiswa LPDP itu pertama adalah seleksi administrasi. Kemudian yang kedua ada namanya seleksi berbasis komputer dan yang ketiga ada seleksi wawancara. Jadi 3 tahap itu dengan sistem gugur, artinya kalau tidak lulus administrasi ya tidak dipanggil untuk tes seleksi berbasis komputer, kalau enggak seleksi berbasis komputer kemudian wawancara gitu. Nah, seleksi administrasi secara umum yang diminta ya dokumen-dokumen ya, teman-teman harus menyiapkan transkrip, ijazah dan sejenisnya, dokumen-dokumen seperti itu. Kalau untuk yang mau ke luar negeri ya tentu itu harus diterjemahkan dan sebagainya. Itu di tahap seleksi administrasi dan kemudian juga ada syarat bahasa ya. Nah, ini yang banyak dibicarakan teman-teman terkait dengan syarat bahasa yang banyak menjadi tantangan untuk para pendaftar beasiswa. Ya, syarat bahasa juga itu termasuk syarat administrasi, artinya dari awal ya, pada saat awal kita mendaftar itu diminta. Meskipun ada juga beberapa pengecualian ya di antara 16 jenis beasiswa tadi. Jadi saya kira tidak saya jelaskan satu persatu gitu. Jadi kita review secara umum. Kalau teman-teman ingin mengetahui persyaratan bahasa dan sebagainya secara detail, harus dilihat di websitenya LPDP ya. Mungkin nanti bisa saya taruh di kolom chat untuk bisa dilihat di situ persyaratan per jenis masing-masing itu, persyaratan bahasa misalnya berapa syarat TOEFL atau IELTS-nya gitu. Karena masing-masing S2 dan S3 itu beda, kemudian masing-masing jenis beasiswa punya syarat yang berbeda, termasuk syarat bahasa. Jadi ada 16 jenis beasiswa itu. Kemudian untuk S2 dan S3 juga beda, berarti 16 kali 2, itu 32. Kemudian untuk dalam negeri dan luar negeri juga beda, jadi kali 2 lagi. Jadi itu kombinasinya sangat sangat kompleks. Makanya ya kalau dijelaskan satu-satu nanti akan jadi terlalu panjang, teman-teman bisa lihat secara langsung persyaratan masing-masing. Mau ambil jenis beasiswa yang mana dari 16 jenis itu tentukan. Kemudian dari itu mau ngambil dalam S2 atau S3 gitu. Kemudian habis itu dalam negeri atau luar negeri. Nah, itu masing-masing akan punya persyaratan yang berbeda. Itu terkait dengan seleksi administrasi. Kemudian yang kedua adalah seleksi berbasis komputer. SBK itu ya anggap aja sama dengan tes semacam tes TPA. Teman-teman barangkali pernah dengar untuk yang pernah mendaftar PNS, pernah ada tes TPA ya, tes potensi akademik. Atau ada yang menyebutnya tes kemampuan umum. Semacam itulah. Semacam tes intelijensi, semacam tes EQ, semacam tes pengetahuan umum gitu ya. Ada komponen hitungan, ada komponen pengetahuan umum, ada komponen bahasa begitu, perpaduan seperti itu. Itu di tahap kedua. Kemudian nanti kalau sudah lulus itu disebut dengan seleksi berbasis komputer dan kemudian setelah itu ada wawancara atau interview di mana kita akan diundang dan akan bertemu dengan interviewer dan kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan interview itu. Itu 3 tahapannya. Nah, seleksi beasiswa untuk teman-teman bisa mengikuti seleksi beasiswa LPDP
dari 16 jenis beasiswa yang dikelola sama LPDP itu prosesnya berbeda-beda. Dalam arti begini, mendaftar beasiswa dengan mencari kampus itu adalah dua proses yang berbeda. Jadi teman-teman untuk beasiswa LPDP, beasiswa lain ada yang itu jadi satu, tapi untuk beasiswa LPDP teman-teman harus pahami bahwa kalau kita lulus LPDP. Nah, untuk bisa kuliah di kampus, kita harus mendaftar ke kampus itu. Memenuhi persyaratan dari kampus itu sampai dengan bisa diterima. Jadi ini dua lembaga yang berbeda, antara LPDP adalah lembaga pengelola beasiswa atau penyedia beasiswa, dan kampus adalah lembaga tempat kita akan kuliah. Gitu. Ini dua institusi yang berbeda. Nah, yang mana dulu yang harus kita ambil? Apakah kita mendaftar ke LPDP atau mendaftar ke kampus dulu? Gitu ya. Ini dua proses yang bisa dilakukan secara bersamaan. Ya, teman-teman bisa melakukan secara bersamaan atau mau yang mana dulu, tidak apa-apa gitu ya. Tetapi kalau mau mudah ya dilakukan bersamaan. Tapi kalau teman-teman misalnya mau memilih yang mana dulu yang harus kita kerjakan, apakah saya daftar beasiswa dulu atau daftar kampus dulu, maka jawabannya adalah tergantung dari jenis beasiswa yang diambil. Ya, dari 16 jenis beasiswa LPDP itu berbeda-beda prosedurnya, alur pendaftarannya, gitu ya. Terkait dengan kampus ini. Artinya begini, yang pertama adalah jenis beasiswa yang mensyaratkan bahwa pada saat mendaftar kita sudah punya kampus, sudah diterima di sebuah kampus dalam bentuk dokumen yang disebut dengan Letter of Acceptance atau LOA dalam bahasa Inggris ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ya namanya surat tanda diterima kampus atau surat tanda kelulusan atau surat tanda lolos seleksi begitu ya. Itu sama, itu kita sebut aja LOA, Letter of Acceptance, tanda diterima gitu. Nah, ada jenis-jenis beasiswa LPDP yang mensyaratkan seperti itu. Artinya pada saat daftar LPDP, kita sudah punya itu, sudah punya LOA. Artinya apa? Kita sudah diterima di sebuah kampus. Artinya bahwa prosesnya adalah kampus dulu. Gitu kan? Setelah lulus kampus, baru kemudian kita daftar LPDP. Gitu. Nah, tetapi yang kedua, ada juga jenis beasiswa LPDP yang tidak mensyaratkan itu. Pada saat daftar, itu tidak disyaratkan untuk punya LOA. Artinya, ya daftar aja LPDP, kita belum nyari kampus. Gitu. Nanti kalau kita sudah daftar LPDP dan lolos sampai dengan tahap akhir, dinyatakan menerima beasiswa, nah nanti baru kita diberikan kesempatan oleh LPDP selama 1 tahun untuk mencari kampus. Gitu. Jadi, sekali lagi, mendaftar LPDP dan kampus itu dua institusi yang berbeda. Nah, kalau kita mau mana yang proses duluan, itu sebenarnya bisa diproses bareng-bareng. Jadi teman-teman sambil untuk persiapannya ya, untuk menyiapkan ke LPDP dan menyiapkan ke kampus itu bisa disiapkan bareng-bareng. Ya, karena banyak persiapan atau requirement yang sama. Misalnya sama-sama akan meminta transkrip nilai, sama-sama meminta ijazah, sama-sama meminta TOEFL kayak gitu tuh bisa persiapannya bisa bareng-bareng. Nah, tapi kalau untuk proses pendaftarannya, mana yang duluan? Ya tadi harus dilihat kita mau ngambil beasiswa yang mana. Gitu. Nah, teman-teman harus lihat itu di website-nya LPDP, 16 jenis beasiswa itu. Saya mau ngambil yang mana nih? Oh, saya mau ngambil jalur yang beasiswa ada namanya beasiswa santri misalnya. Oh, saya seorang santri. Ada jalur beasiswa santri. Nah, di situ dibaca. Beasiswa ini mensyaratkan LOA atau enggak pada saat saya daftar. Oh, ternyata pada saat daftar sudah diminta letter of acceptance. Berarti saya harus nyari kampus dulu, baru nanti daftar LPDP. Tapi kalau misalnya, oh saya ambil beasiswa afirmasi, ternyata beasiswa ini tidak mensyaratkan LOA pada saat saya mendaftar, tidak perlu punya kampus pada saat kita mendaftar. Berarti prosesnya bisa LPDP dulu, gitu ya. Kemudian nanti baru nyari kampus. Meskipun beasiswa yang misalnya dia tidak mensyaratkan untuk punya LOA, tidak mensyaratkan kita untuk punya kampus pada saat mendaftar, kalaupun kita sudah punya kampus ya nggak apa-apa, gitu. Tapi itu tidak wajib. Kalau beasiswa yang mewajibkan kita untuk sudah diterima di sebuah kampus, maka kalau kita tidak punya, itu tidak mungkin lulus. Karena itu wajib untuk daftar beasiswa A misalnya,
ini wajib sudah punya kampus pada saat daftar beasiswa. Ya berarti mau nggak mau kita harus cari kampus dulu sampai dengan lulus. Dan kampus ini ya kampus yang ada di dalam daftarnya LPDP. Itu daftar kampus tujuan. Jadi teman-teman juga harus lihat itu di websitenya LPDP, kampus-kampus tujuannya LPDP itu apa aja. Kalau kita sudah punya LOA dan ternyata beasiswanya mewajibkan LOA, ya berarti kita bisa ngambil beasiswa itu. Tapi kalau beasiswa itu mewajibkan punya LOA dan kita belum punya, ya kita nggak bisa daftar. Kalau beasiswa yang tidak mensyaratkan adanya LOA, kita belum punya, kita bisa daftar. Kita sudah punya, ya kita bisa juga daftar, gitu. Karena sebenarnya dia tidak mensyaratkan, gitu. Itu tahapan seleksinya, kemudian sampai dengan prosesnya ya, urut-urutannya mana yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Kemudian berikutnya terkait dengan tips dan oh ya, persyaratan beasiswa LPDP itu secara umum sih setiap tahun kurang lebih sama ya. Artinya teman-teman kalau melihat sekarang di websitenya LPDP itu ya yang masih ada di situ adalah tahun 2019. Yang terbaru sekarang belum keluar, sekarang masih ditunda karena menyesuaikan dengan pandemi sehingga belum dibuka gitu karena memang kampus-kampus juga banyak yang belum menerima mahasiswa baru dan proses wawancara itu sendiri akan melibatkan banyak orang yang mungkin akan mengalami kesulitan kalau harus dilakukan pertemuan secara langsung begitu. Tapi untuk persiapan teman-teman tetap bisa menyiapkan untuk persyaratan beasiswa LPDP ini karena setiap tahun persyaratannya tidak banyak berubah gitu. Nah, yang paling penting diperhatikan adalah tadi daftar kampus tujuan yang itu beberapa kali berubah. Jadi ada kampus yang misalnya dulu masuk sekarang nggak masuk, kemudian atau yang dulu nggak masuk sekarang masuk gitu. Itu penting diperhatikan. Dan saran saya teman-teman tidak usah terlalu memikirkan kenapa gitu ya kampus ini masuk dan tidak masuk gitu ya. Itu nanti akan menghabiskan energi kita untuk yang tidak terlalu penting untuk concern kita. Artinya kampus yang dipilih oleh LPDP itu sudah kampus-kampus yang bagus. Kalau mau daftar misalnya kampus A, ada di dalam listnya LPDP ya berarti kita ambil. Kalau kita ingin kuliah di sebuah kampus, kampus B misalnya, ternyata di daftarnya LPDP nggak ada, ya berarti jangan cari beasiswa LPDP, cari beasiswa yang lain. Gitu. Jadi supaya kita energinya fokus ke persiapannya. LPDP membiayai kampus-kampus ini, persyaratannya ini, gitu. Kita penuhi persyaratannya, kampus-kampusnya kita pilih. Semuanya sudah diseleksi oleh LPDP. Kampus-kampus yang masuk ke dalam daftarnya LPDP itu kampus-kampus yang sudah pasti bagus, gitu. Tinggal kita pilih aja salah satu di antara sekian ratus daftar itu. Gitu. Kemudian ya persyaratan-persyaratannya lain kurang lebihnya sama. Daftar kampus dan yang kedua adalah daftar daerah afirmasi. Nah, bagi teman-teman yang mau daftar melalui jalur beasiswa afirmasi, itu juga penting untuk diupdate apakah daerah saya masuk di situ atau enggak ya, atau misalnya yang tadinya enggak masuk sekarang masuk atau yang masuk kemudian tidak masuk lagi. Gitu. Itu juga teman-teman perlu update gitu. Itu pendaftaran, kemudian poin berikutnya 2 poin lagi ya. Terkait dengan kelebihan atau keunggulan beasiswa LPDP dibandingkan dengan beasiswa yang lain. Ya. Yang pertama, beasiswa LPDP itu dari sisi coverage ya, dari sisi cakupan kampus itu boleh dikatakan yang paling banyak, yang paling luas gitu, mencakup hampir semua kampus yang terbaik di dunia. Nah, sementara beasiswa lain itu biasanya hanya untuk negara tertentu. Ya, misalnya beasiswa AAS, Australia Award Scholarship, yaitu hanya bisa untuk daftar di kampus-kampus Australia. Ya, dan itu pun hanya untuk jurusan tertentu, tidak semua jurusan bisa. Ada beasiswa Chevening untuk kuliah di Inggris, itu hanya untuk S2 dan itu juga hanya untuk kuliah di Inggris gitu. Kampus-kampusnya banyak, tapi hanya untuk di negara ini. Nah, kalau LPDP itu mencakup mau di negara mana aja, hampir semuanya bisa, gitu ya. Artinya jumlah negara yang tercover banyak sekali dan jumlah jurusan yang tercover juga banyak sekali, gitu. Dan itu bisa untuk dalam negeri dan luar negeri. Jadi secara coverage pilihan-pilihannya itu sangat banyak, gitu. Dan yang kedua, kalau dari sisi pendanaan atau fasilitas yang kita dapat sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda antara LPDP dengan beasiswa lain. Artinya dari sisi finansial, gitu ya, fasilitas itu kurang lebih sama karena mereka memang sudah melakukan riset ya berapa kebutuhan yang kita perlukan selama kita kuliah gitu di dalam negeri maupun di luar negeri itu kurang lebihnya ekuivalen lah dengan fasilitas dari beasiswa yang lain.
Hanya yang cukup menonjol dari beasiswa LPDP adalah untuk teman-teman yang mau kuliah ini membawa keluarga. Ya, LPDP memberikan tunjangan keluarga atau family allowance. Nah, ini yang di beasiswa lain itu jarang ada gitu. LPDP memberikan tunjangan keluarga bagi teman-teman yang mau kuliah dan membawa keluarga. Yang pertama itu hanya diberikan untuk teman-teman yang mau kuliah S3. Jadi kalau untuk S2 tidak ada. Ya, tunjangan keluarga hanya untuk S3 dan itu menerima uang untuk biaya hidup dari LPDP. Nah, kalau kita bawa keluarga itu kita dapat tambahan. Maksimal dapat tambahan itu 2 orang, masing-masing 25%, jadi totalnya 50%. Artinya kalau di tempat saya, kalau kita katakanlah sendiri, misalnya menerima 1.000 pound sterling, gitu, kalau kita bawa keluarga, kita bisa menerima 1.500 gitu. Nah, tetapi untuk biaya di luar itu artinya pada saat berangkat dan pulang untuk biaya beli tiket, kemudian visa, asuransi dan sebagainya itu tidak ditanggung oleh LPDP untuk keluarga ya. Jadi itu harus ditanggung sendiri. Gitu. Jadi tunjangannya itu ada, tetapi tadi hanya untuk S3 dan itu diberikan di tahun kedua dan bentuknya hanya tambahan untuk biaya bulanan. Begitu. Jadi biaya untuk pemberangkatan dan pemulangan itu tidak diberikan oleh LPDP. Itu yang termasuk yang cukup signifikan dibandingkan dengan beasiswa yang lain. Kalau untuk komponen dana riset itu diberikan juga oleh LPDP. Kemudian terakhir adalah apa yang mestinya dilakukan dan apa yang tidak perlu dilakukan ketika mendaftar beasiswa LPDP. Ya, yang pertama yang mesti dilakukan adalah teman-teman segera mencari informasi. Informasi terlengkap itu ada di websitenya LPDP. Jadi teman-teman harus familiar dengan websitenya LPDP, ya di website lpdp.kemenq.go.id. Di situ semua informasi tentang persyaratan LPDP ada semuanya di sana. Gitu. Dan yang kedua, kalau terkait dengan sharing atau informasi ya, salah satunya dengan forum-forum seperti ini. Yang paling akurat teman-teman kalau sharing atau bertanya ya kepada orang yang sudah mendapatkan beasiswa LPDP. Saya kira hampir di setiap kampus itu ada penerima beasiswa LPDP yang teman-teman bisa hubungi dan sebisa mungkin saya sarankan ketemu langsung dengan orangnya. Ya, itu feel-nya akan berbeda sekali. Kalau kita komunikasi jarak jauh, komunikasi lewat teks dengan komunikasi yang ketemu gitu ya. Jadi cari siapa yang udah pernah dapat beasiswa LPDP, baik itu sedang kuliah maupun sudah lulus, sebisa mungkin hubungin orangnya dan minta ketemuan gitu. Kakak kelas atau teman atau saudara, temuin itu orangnya gitu ya. Ajak cerita gitu. Kita tanya-tanya sama dia. Saya juga dulu melakukan hal yang sama. Jadi waktu itu saya dapat kabar teman saya ada yang dapat beasiswa gitu kan, LPDP. Saya telepon tuh langsung. Saya mau ke rumah kamu gitu kan. Mau ngapain ya? Pokoknya saya mau datang mau tanya-tanya ini kan. Kalau kita teks dan sebagainya itu nggak puas gitu. Jadi itu akan semangatnya akan berbeda. Temuin orangnya secara langsung gitu, ngobrol-ngobrol gitu, ajakin ngobrol, tanya-tanya dia gitu. Itu apa? Tips singkatnya gitu. Dan yang kedua hal yang perlu dihindari. Pertama, teman-teman untuk mendaftar LPDP itu apa? Yang umumnya banyak terjadi merasa bahwa kendala itu adalah kendala terkait dengan persyaratan bahasa. Nah, itu menurut saya itu perlu dibuang jauh-jauh ya. Bahwa merasa persyaratan LPDP itu berat sekali persyaratan untuk bahasa Inggrisnya itu. Saya dulu mengalami hal yang itu, tetapi saya tidak berpikir bahwa ini menjadi constraint gitu. Saya nggak bisa bahasa Inggris. Saya nilai bahasa Inggrisnya sangat jelek gitu. Tapi kemudian saya belajar. Saya menyiapkan belajar bahasa itu memang tidak bisa sebentar ya, mesti perlu waktu gitu ya. Tapi itu jangan dijadikan sebagai kendala utama. Jadi bahasa itu bisa dipelajari. Dan yang kedua kalau secara teknis ya, mendaftar LPDP itu bukan untuk menunjukkan kehebatan kita. Ya, dari yang saya amati LPDP itu tidak mencari orang yang super hebat, yang orang super jenius tidak. Gitu karena ini bukan beasiswa
yang mengusung kejeniusan gitu ya, mencari orang siapa yang paling pintar yang akan diterima, itu enggak gitu. LPDP itu lebih mencari orang yang ingin memberikan kontribusi. Jadi seperti apa peran yang bisa kita berikan untuk memberikan kontribusi terhadap kemajuan Indonesia gitu, karena dia beasiswa dari pemerintah, sehingga yang diminta atau yang dicari adalah kandidat orang yang bisa punya peran, bisa membantu pembangunan Indonesia ke depan gitu, punya kontribusi untuk negara lah gitu. Dan ya itu tidak perlu dibayangkan bahwa itu adalah hal-hal yang besar yang harus kita lakukan dengan level nasional atau internasional begitu ya. Itu buang jauh-jauh pemikiran seperti itu. Kontribusi itu hal-hal yang sederhana saja. Hal-hal yang sederhana, tetapi hal-hal yang nyata, yang betul-betul kita lakukan. Gitu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang tadi yang ada yang guru, yang berprofesi sebagai pendidik, begitu ya, atau ada yang dosen misalnya, itu tidak usah memikirkan bahwa kontribusi saya akan mengubah sistem pendidikan di Indonesia, gitu ya. Itu terlalu berat, itu tidak realistis. Gitu. Kontribusi yang nyata aja, apa yang bisa saya lakukan di kehidupan sehari-hari yang terkait dengan pendidikan. Gitu. Oh, masyarakat di kampung saya banyak yang tidak bisa bahasa Inggris misalnya. Saya bisa ini memberikan training untuk bahasa Inggris bagi ibu-ibu di pasar misalnya. Itu sebuah kontribusi yang nyata gitu. Jadi tidak perlu memikirkan yang eh, big idea gitu ya, yang ide besar yang bagaimana mengubah demokrasi, mengubah sistem ekonomi gitu, tidak realistis. Jadi hal yang kecil yang kita lakukan sehari-hari itu apa? Gitu, yang kontribusi yang nyata. Jadi tingkat RT pun nggak apa-apa kontribusi itu. Gitu, nggak perlu yang tingkat nasional apalagi internasional. Gitu. Kontribusi tingkat RT menunjukkan bahwa saya jadi orang yang berguna. Gitu. Adanya saya itu berbeda dengan kalau saya nggak ada. Gitu. Jadi kita apakah itu terlibat di komunitas, apakah itu terlibat di gerakan sosial, gerakan pemuda, gerakan pendidik, itu yang kita bisa hubungkan bahwa disitulah kontribusi saya untuk membangun Indonesia. Gitu. Barangkali itu aja ya pengantar dari saya. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan, saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, terima kasih pada Mas Budi telah memaparkan ya beberapa hal terkait dengan baik dari mulai apa itu beasiswa LPDP, terus bagaimana kemudian menjadi orang yang benar ya dalam mendaftar, baik itu secara teknis maupun secara persiapan sebelumnya. Terus kita juga mendengar secara umum apa itu beasiswa LPDP, siapa yang dicari, yang kata Mas tadi terakhir yang dicari LPDP itu ya. Ini mungkin bisa digarisbawahi teman-teman sekalian ya. Orang-orang yang dicari LPDP itu bukan orang-orang yang super jenius, bukan super yang pinter-pinter, tapi orang-orang yang memang memiliki sebuah kontribusi nyata ya. Ingat ya, kontribusi nyata. Kalau teman-teman baca buklet dari LPDP 2019 yang setelah saya bagikan ya di grup WA, itu salah satunya di pendaftaran itu ada namanya mengumpulkan dokumen esai ya. Nah, di esai itu ya, tema esai itu judulnya itu kalau nggak salah nggak berubah-ubah beberapa tahun terakhir. Judulnya tema esainya itu adalah kontribusiku untuk Indonesia sekarang, nanti, dan intinya itu sekarang dan nanti kontribusi apa yang akan aku berikan, itu yang ditanyakan LPDP berbentuk esai. Nah, teman-teman sekalian, itu untuk pengantar dari Mas Budi. Sekali lagi terima kasih Mas Budi telah memberikan insight pada kami. Mungkin kita ke pertanyaan Mas ya. Ya, mungkin karena pertanyaannya sedikit Silakan. saya bacakan dari awal ya, nggak apa-apa. Nah, ini ada teman kita, guru SD ya, guru SD dari Pak Jumardin ya. Ini katanya, saya guru SD, saya sangat tertarik kuliah di Taiwan. Adakah jurusan pendidikan dasar S3 di Taiwan? Gimana, Mas? Ya, ya kalau untuk memilih kampus, yang pertama teman-teman startnya dari tadi ya, daftar yang disediakan oleh LPDP. Saya kurang hafal ya daftar
sekitar ada 200-an itu kampus seingat saya yang ada dalam daftar LPDP. Jadi startnya dari situ menurut saya. Kalau mau ambil beasiswa LPDP ya, startnya dari situ. Jadi nanti mungkin Mas Ade bisa memfasilitasi teman-teman kalau misalnya ada yang belum nemu, di-downloadkan dari webnya LPDP. Ada itu di websitenya LPDP atau nanti bisa saya share lewat Mas Ade ya. Ini daftar kampus yang masuk dalam listnya LPDP. Paling nggak yang tahun lalu gitu. Nah dari situlah nanti kemudian oh ternyata ada kampus A, kampus B, kampus C. Nah untuk mengetahui kampus itu, oh ya, kampus LPDP itu daftar kampusnya itu ada yang kita bisa mendaftar semua jurusan dan ada yang kita hanya boleh mendaftar jurusan tertentu. Nah, di dalam daftar kampus tujuan LPDP itu sudah disebutkan di situ. Kampus-kampus mana yang kita boleh mendaftar jurusan apapun di situ. Jadi itu sudah kampus yang top lah gitu. Semua jurusan yang ada di situ udah bagus semuanya. Jadi kita bisa mengambil jurusan apapun yang ada di situ. Atau yang kedua, di dalam daftar LPDP itu ada juga kampus yang sudah disebutkan jurusan-jurusan tertentu yang bisa kita ambil. Jadi misalnya, oh disebut kampus A, hanya bisa ngambil jurusan pendidikan, hanya bisa ngambil jurusan olahraga. Daftar jurusan yang disebutkan itu. Kampus A, LPDP hanya menyebut kampus A yang masuk dalam daftarnya LPDP adalah jurusan biologi dan geografi. Ya kita nggak bisa daftar di kampus A untuk jurusan bahasa Inggris, gitu. Karena peringkat LPDP kan memilih kampus mana yang masuk dan tidak itu kan berdasarkan peringkatnya. Nah, peringkat kampus itu ada peringkat overall, peringkat perguruan tinggi, dan ada peringkat per program studi. Sama kayak akreditasi lah kalau di Indonesia ya. Karena ada akreditasi kampus dan ada akreditasi prodi. Ya, kampusnya mungkin terakreditasi A, tapi prodinya terakreditasi B, gitu ya. Nah, LPDP ini secara umum dia nyari yang A semua. Gitu. Jadi, mungkin kampusnya terakreditasi B, tetapi jurusannya terakreditasi A, nah, gitu ya. Nah, ini bisa masuk dalam listnya LPDP, gitu. Jadi, kampus ada yang satu kampus masuk daftarnya LPDP dan semua jurusan bisa kita ambil, tapi ada juga LPDP yang memasukkan kampus tertentu dan ini hanya boleh ngambil jurusan tertentu. Jadi seperti itu cara membacanya nanti kalau teman-teman mendapatkan listnya daftar kampus dari LPDP, nah di situ kita bisa lihat jurusan yang akan kita ambil itu di kampus itu ada masuk apa enggak dalam listnya LPDP gitu. Kalau memang masuk, ya berarti kita bisa daftar kampus itu lewat beasiswa LPDP. Tapi kalau misalnya tadi kampus yang di Taiwan yang akan dituju ternyata tidak masuk, ya berarti kita nggak bisa daftar lewat beasiswa LPDP. Kita harus cari beasiswa yang lain, misalnya beasiswa yang dari kampusnya langsung, gitu. Kita harus lihat di website kampus ada nggak beasiswanya di situ, itu. Atau ya kita cari yang kampus yang di negara lain, ya yang itu ada jurusan yang kita ambil itu ada di dalam daftarnya LPDP, misalnya tadi jurusan pendidikan, ternyata di Taiwan nggak ada atau nggak masuk dalam listnya LPDP, ya cari di negara kampus lain yang memang jurusan itu masuk dalam listnya LPDP. Jurusan pendidikan itu setahu saya yang nomor 1 adalah University College London, UCL, itu nomor 1 di dunia. Gitu. Baik, terima kasih Mas Budi, udah jelas ya. Jadi saya rangkum lagi, jadi teman-teman baik itu Pak Jumardin, guru SD, yang ingin mendaftar jurusan lewat beasiswa LPDP ya, silakan baca lagi ya buku panduan yang dibagiin oleh LPDP itu sendiri. Bisa download di website resminya ataupun file yang saya kirimkan di grup kemarin ya. Oke, lanjut. Terima kasih Mas Budi atas penjelasannya. Lanjut dari Mas Pandu ya, ini chat saya privat. Beliau, saya PNS, pertanyaannya, apakah LPDP juga membiayai untuk double degree S2 misalnya di Amerika Serikat dan negara lain? Jadi misalnya gini Mas, mungkin ya. Jadi dia itu sudah S2 di negara A nih. LPDP bukan nih, dia mau mendaftar double degree di beasiswa yang disediakan oleh LPDP. Apakah itu boleh? Ya, silakan Mas. Iya, terima kasih. Ya, LPDP tidak bisa membiayai beasiswa atau kuliah untuk yang double degree. Jadi double degree misalnya 1 tahun di Indonesia, 1 tahun di Amerika, atau 1 tahun di Australia. Itu tidak bisa. LPDP hanya bisa membiayai kuliah yang di satu negara, gitu ya, dan single degree, yaitu di dalam
persyaratan beasiswa itu disebutkan secara jelas bahwa LPDP tidak bisa membiayai kuliah yang double degree. Jadi bagaimana kalau kepengen kuliah double degree? Ya berarti nggak bisa pakai beasiswa LPDP. Bisa cari beasiswa yang lain yang bisa. Atau kalau mau kuliah beasiswa LPDP, ya berarti nggak bisa double degree. Begitu. Oke, terima kasih Mas. Ini nambah terus pertanyaan. Kita percepat ya teman-teman. Oke, pertanyaan dari Anissa. Izin bertanya, LPDP itu ada 3 program umumnya, targeted group, afirmasi, dan reguler. Nah, pertanyaan saya, kalau targeted group itu kan kelompok tertentu, seperti PNS dosen. Kalau untuk guru honorer, apakah masuk ke jalur tersebut? Atau ada jalur khusus lain, Pak? Kemudian untuk seleksi komputer, itu berapakah target skor yang diminta? Ya, dari teman kita, Anissa Nuhayyah, dari Universitas Asahan. Ya, silakan Mas. Ya, terima kasih. Kalau ya betul memang untuk yang targeted group itu ada yang untuk PNS dan ada yang untuk dosen ya. Tetapi kalau untuk yang guru itu sampai sekarang belum ada. Tahun lalu saya sudah dengar bahwa akan ada targeted group untuk guru, tapi sampai dengan sekarang saya belum mendengar kabar ada realisasinya ya. Jadi untuk teman-teman yang guru ya tentu tidak bisa mendaftar lewat jalur dosen. Tapi kalau guru yang PNS itu bisa mendaftar lewat jalur PNS. Nah, kalau guru yang bukan PNS ya teman-teman bisa misalnya mau ngambil yang spesifik ya, kalau misalnya gurunya guru di Indonesia Timur, bisa ngambil dari yang beasiswa Indonesia Timur. Gurunya ternyata dari daerah afirmasi, bisa ngambil yang daerah afirmasi. Ternyata jadi guru yang menjadi gurunya di pesantren misalnya, mengelola pesantren, bisa mengambil LPDP jalur santri. Gitu. LPDP santri bukan cuma untuk santrinya ya, tapi termasuk untuk pengelola pesantrennya. Yang ngajar di pesantrennya juga bisa itu. Gitu. Jadi itu kita mengambil jalur-jalur yang sebisa mungkin tadi ya, saya profilnya seperti apa, sebisa mungkin kita mengambil yang sesuai dengan profil. Tapi tadi, kalaupun tidak ada jalur-jalur yang kira-kira pas dengan profil kita, ambil lewat jalur umum nggak masalah. Gitu. Yang penting tadi, kita punya kontribusi yang jelas. Gitu. Saya meskipun dosen dulu saya lewat jalur umum, karena memang waktu itu belum ada biasa jalur dosen. Gitu. Nggak masalah, begitu. Di jalur umum toh juga nanti akan kriteria pemilihannya tadi tidak akan jauh-jauh dari apa rencana kontribusi kita ini, gitu. Jadi meskipun kita tidak melewati jalur-jalur yang khusus tadi, gitu. Nah kalau untuk seleksi berbasis komputer, passing grade atau skornya itu ada, tapi itu sama LPDP tidak dipublikasikan. Gitu ya. Jadi ada memang LPDP tidak dia beasiswa LPDP itu sebenarnya tidak ini ya, tidak menggunakan sistem kuota dalam arti bersaing antar pendaftar itu enggak gitu. Jadi siapapun yang bisa melewati kriteria memenuhi kriteria yang diterapkan LPDP kemudian bisa melewati standar itu ya kita akan diterima berapapun banyak orangnya gitu. Jadi berbeda dengan beasiswa lain yang yang pakai sistem kuota misalnya. Beasiswa A tahun ini ya hanya bisa membiayai 1.000 orang misalnya. Karena apa? Ya karena duit dia mungkin terbatas gitu. Kalau LPDP itu kalau secara sumber daya keuangan gitu ya, itu dia sudah unlimited. Uangnya LPDP itu ada 51 triliun ya. Sementara untuk membiayai 10.000 penerima beasiswa LPDP setiap tahun itu hanya butuh uang sekitar 1 triliun gitu. Jadi itu duit itu tidak akan habis. Gitu. Jadi itulah makanya LPDP tidak pakai sistem kuota. Tahun ini berapa gitu ya. Kalau sudah 1.000 ya berarti yang lain nggak lulus itu enggak ya. Sepanjang kita bisa memenuhi tadi kriteria yang dicari sama LPDP ya kita akan lulus gitu. Baik, terima kasih Mas Budi. Jadi untuk saudara Anissa ya, tadi udah jelas kalau memang guru honorer silakan PNS dulu ya, atau enggak tadi saran-saran Mas Budi banyak ya, atau bisa jalur santri atau kita pengelola pondok juga bisa dihitung jalur santri. Mungkin sudah jelas ya. Lanjut. Nah ini pertanyaannya dari Novita Eka Tristiana. Silahkan, ini pertanyaan sama kayak pertama.
studi S3 program pendidikan bahasa Inggris kampus manakah yang ada program. Ya silakan saudari cari ya di buku panduan, insya Allah ada di sana. Ya salah satu list-list univ yang ada. Oke, lanjut pertanyaan yang lain. Dari Leni Juni Ardila Universitas Mataram. Pertanyaannya terkait kontribusi. Apakah kontribusi yang harus linear dengan prodi atau bagaimana? Mohon maaf Pak, misalkan saya dari pendidikan kimia, namun rencana mengambil magister manajemen pendidikan. Apakah saya harus berfokus pada kontribusi dalam bidang pendidikan atau bidang kimianya? Ya, silakan Mas Budi. Ya, sebentar. Asumsinya Mbak Leni ini mungkin dosen ya. Kalau ditanya, dia nggak menyebutkan ya, dia dosen atau bukan ya. Ya, atau gini aja deh, ininya. Kalau terkait dengan kontribusi, yang paling ideal ya kontribusi yang sesuai dengan bidang studi yang mau kita ambil, prodi yang mau kita ambil, gitu. Jadi kalau kita jurusannya kimia, ya apa yang terkait dengan pendidikan kimia yang kita punya kontribusi misalnya, bagaimana caranya mengenalkan orang bahwa membedakan antara sampah yang berbahaya dan sampah yang tidak berbahaya gitu misalnya. Ada kalau nggak salah ada sampah itu ada B3 dan seterusnya itu ya. Itu kan kita bisa tuh. Oh, saya punya inisiatif untuk melakukan tadi misalnya edukasi bagaimana membedakan sampah yang berbahaya dan tidak berbahaya misalnya untuk ibu-ibu rumah tangga. Itu sederhana sekali gitu. Nah, itu yang paling bagus ya, kontribusi yang relevan dengan apa yang kita lakukan gitu. Nah, kalau terkait dengan jurusan yang tadinya kimia dengan magister manajemen itu, yang pertama pindah jurusan itu tidak menjadi masalah, artinya linearitas gitu ya, itu tidak menjadi isu sepanjang teman-teman itu tidak berprofesi sebagai akademisi, dalam arti bukan guru, bukan dosen. Masalah jurusannya linear atau enggak dengan yang sebelumnya gitu. Nah, tetapi kalau teman-teman yang berprofesi sebagai akademisi, itu penting untuk diperhatikan meskipun itu tidak harus. Nah, jadi kembali kepada pertanyaan, kalau untuk kontribusi yang akan diambil, kontribusi yang akan diberikan itu sebaiknya yang terkait dengan program studi yang akan diambil atau rencana karir ke depan. Jadi bukan yang lalu gitu ya. Dan kontribusi yang terbaik tadi yang pertama adalah relevan dan yang kedua adalah sebisa mungkin kontribusi itu sudah kita lakukan, sedang kita lakukan, dan akan terus kita lakukan. Begitu. Jadi, ibaratnya kita nggak hanya cuma bilang, saya akan, gitu. Tapi saya sudah, saya sedang, dan ini akan saya teruskan. Itu yang paling bagus. Gitu. Meskipun hal kecil tadi ya, hal kecil. Misalnya, saya sudah ini melakukan edukasi kepada masyarakat terkait dengan bahan-bahan kimia berbahaya, misalnya. Apa bentuknya ya? Kalau pas lagi ada kumpulan ibu-ibu tingkat RT lagi arisan misalnya, saya memberikan pemahaman lewat brosur atau apa gitu ya. Ini loh Bu, barang-barang berbahaya yang ini. Sudah kan? Sudah kita lakukan itu. Sudah misalnya setahun terakhir. Sekarang masih berjalan, oh masih. Ke depan gimana? Ini akan saya teruskan, akan saya perbaiki lagi. Atau akan kita perluas lagi skopnya. Atau akan saya bikin lebih kreatif lagi. Bagaimana caranya supaya mereka tertarik dengan apa namanya penyampaian dari saya misalnya begitu, itu yang terbaik gitu. Tapi kalaupun misalnya, nah kalau saya belum gimana? Kalau misalnya belum, bikin rencananya dan segera lakukan gitu. Jadi bikin planningnya sekarang. Saya mau bikin apa nih? Yang kemarin kosong, udah biarin, itu kan sudah berlalu. Kemarin saya nggak pernah ngapa-ngapain gitu ya. Sekarang gimana caranya? Punya ide apa? Nah tadi cari ide yang sederhana aja, yang kecil, segera dibikin planningnya dan mulai jalankan. Supaya apa? Ini kan mumpung beasiswa LPDP juga belum dibuka nih. Nah, kalau kontribusi itu bisa kita rancang dari sekarang, dan sudah kita mulai melakukan step-stepnya, nanti pada saat kita daftar, lulus tahap 1, tahap 2, pada saat wawancara, itu program itu sudah mulai jalan. Gitu. Jadi bukan cuman saya nanti akan, kalau saya kuliah nanti akan. Kalau akan itu kan nanti jadi terlalu abstrak, menjadi sebuah janji gitu. Tapi sebisa mungkin kita sudah memberikan bukti, meskipun bukti-buktinya ya kalau yang terbaik tadi bukti yang memang sudah dari lama gitu ya. Tapi kalau bukti itu juga baru kita step-stepnya misalnya saya merencanakan program ini di tingkat desa saya, kemudian sudah jalan? Belum, tapi saya sudah diskusi dengan RT, sudah diskusi dengan ini, sudah mulai dirintis gitu. Jadi, kalaupun belum kita lakukan, tapi step-stepnya
sudah mulai dikerjakan gitu, meskipun program besarnya katakanlah belum jalan gitu. Gitu ya. Baik, terima kasih Mas. Udah jelas ya, mungkin udah disediakan oleh Mas juga contohnya tadi bagaimana relevan tuh bagaimana kimia itu harus menjelaskan bahan-bahan kimia. Intinya kontribusi itu tidak harus besar-besar, tapi memang nyata dan memang kita lakukan. Oke, lanjut dari apa nih? Ilham ya dari Unhas. Apakah ada batasan waktu lama lulus kuliah untuk daftar LPDPK? Mungkin S2 atau S3 ya, Mas? Oh, maksudnya dari sejak kuliah sampai dengan daftar LPDP gitu ya mungkin ya? Bisa juga ya gitu kayak. Iya, iya, iya. Kalau itu tidak ada. Dalam arti kita lulus tahun lalu, fresh graduate, itu bisa daftar. Lulus 3 tahun lalu, 5 tahun lalu itu nggak ada. Batasan lulus kuliah ya. Berapa lama sejak lulus untuk maksimal bisa daftar LPDP itu tidak ada. Nah, berbeda dengan kalau yang beasiswa bidik misi. Kalau yang beasiswa alumni bidik misi itu setahu saya ada batasannya. Itu 2 tahun sejak lulus. Karena memang dia program khusus gitu ya. Tapi kalau yang lain setahu saya nggak ada. Jadi kalau yang jalur ada beasiswa LPDP, alumni bidik misi, yang S1-nya dapat bidik misi, nanti S2-nya bisa LPDP. Gitu. Nah, itu hanya berlaku maksimal 2 tahun setelah lulus. Tapi bukan berarti kalau sudah lewat 2 tahun nggak bisa daftar tuh nggak. Artinya kalau sudah lulus S1 lebih dari 2 tahun, yang S1-nya pakai beasiswa bidik misi, maka kalau sudah lebih dari 2 tahun ya harus ngambil jalur yang lain. Jalur yang misalnya jalur reguler atau jalur afirmasi gitu. Kalau yang jalur alumni bidik misi itu hanya berlaku 2 tahun. Nah, dia memang persyaratannya seperti itu. Nah, tapi kalau yang dimaksud di sini batasan waktu untuk perkuliahan dalam arti durasi perkuliahan itu ada. Artinya LPDP itu untuk S2 itu maksimal hanya 2 tahun. Gitu. Jadi maksimal kita harus selesai dalam waktu 2 tahun. Gitu. Dan kalau untuk yang S3 SS3 itu 4 tahun gitu. Jadi itu waktu maksimal. Ada pengecualian itu untuk beasiswa ini dokter spesialis. Nah, dokter spesialis itu meskipun dia setara S2, tapi durasi perkuliahannya panjang itu. Ada yang sampai 8 semester, ada yang sampai bahkan 11 semester gitu. Jadi dia program yang berbeda. Teman-teman bisa lihat di brosurnya. Tapi secara umum begitu. S2 itu maksimal 2 tahun, S3 itu maksimal 4 tahun. Nah, kalau yang jarak dari sejak kita lulus S1 mau S2 itu nggak ada batasan. Sejak lulus S2 mau ambil S3 itu tidak ada batasan. Nah, kecuali tadi untuk yang beasiswa jalur afirmasi alumni bidik misi. Gitu. Ya, terima kasih Mas penjelasannya. Mungkin tidak ada batasan, tapi ada batasan umur Mas ya kalau nggak salah. Oh iya, betul. Ada Ya, batasan umur, Mas Ade. Jadi, ya. lulusnya sih nggak dibatasin, tapi kan kita mesti melihat umurnya ya. Dan batasan umur itu juga berbeda-beda, nggak bisa dihafalkan. Teman-teman harus lihat itu. Masing-masing jenis beasiswa itu batasan umurnya beda-beda. Nah, kalau batasan umur ini biasanya dalam negeri dan luar negeri sama ya. Tapi S2 dan S3 beda. Artinya 16 jenis beasiswa tadi, kalau ada batasan umurnya, itu S2 dan S3 itu biasanya beda. S2 berapa, S3 berapa. Tapi kalau untuk beasiswa itu ya untuk dalam negeri maupun luar negeri batasan umurnya biasanya sama. Gitu. Mungkin aku sendiri mau nanya nih Mas, melanjutin pertanyaannya. Mungkin silakan. Kalau batasan umur ada, terus batasan untuk dari lulus itu nggak ada. Kalau batasan kegagalan ada nggak Mas? Misalnya udah 3 kali, 4 kali nggak boleh lagi daftar, ada nggak? Nggak ada. Setahu saya nggak ada. Jadi teman-teman bisa aja daftar beasiswa LPDP itu berkali-kali gitu ya. Cuman saya waktu itu membuat semacam jadi ada yang gini, kalau gagal seleksi administrasi itu seingat saya bisa langsung mendaftar di tahun yang sama karena LPDP kan biasanya setahun buka 2 kali ya. Biasanya setahun buka 2 kali. Jadi kalau misalnya gagal seleksi administrasi itu, dia nanti di periode berikutnya pun langsung bisa daftar. Gitu. Tapi kalau gagal wawancara, gagalnya sudah tahap 3, seingat saya dia harus ganti tahun. Seingat saya begitu. Jadi kalau jumlah gagalnya sendiri tidak ada, tetapi ini hanya untuk yang apakah mendaftar langsung bisa mendaftar di
tahap berikutnya atau enggak gitu. Oh, ya. Saya agak lupa-lupa ingat, tapi saya ingat saya begitu. Kalau yang gagal administrasi itu boleh langsung, misalnya LPDP buka kalau nggak salah biasanya April sama Februari gitu ya, sama Juli sekitar gitulah. Jadi katakanlah Februari ini tahap 1, yang Juli ini seleksi yang yang kedua gitu ya. Kalau yang gagal administrasi di katakanlah pembukaan pendaftaran gelombang 1, nanti bisa langsung daftar gelombang 2 gitu. Oh, Tapi kalau yang gagalnya itu sudah diwawancara, seingat saya nggak bisa daftar yang gelombang 2. oh, Dia tahun daftarnya depan di tahun yang berikutnya. Karena memang sudah terlalu mepet ini dengan gelombang kedua. Seingat saya begitu. siap, siap. Tapi kalau jumlah gagalnya sudah misalnya 2-3 kali gagal, itu tidak ada masalah. Ya, siap. Gitu. Ya. Jadi teman-teman, kalau masih ada bingung, silahkan di buku panduan, kalau nggak salah jelas itu. Dijelasin oleh di buku panduan. Oke, lanjut. Bisa bertanya, Mas. Ya, kalau mau bertanya silakan ini ya teman-teman di chat ya. Ini Mas Budi, ini ngelanjutin dari pertanyaan double degree tadi nih. Ada yang enggak. Jadi kata Mas Pandunya, maksudnya double degree itu satu kampus. Ambil contohnya di Universitas Texas, ada double degree Master Librarian Science atau Master Public Administration. Gimana Mas? Saya juga kurang ngerti. Oh ya, kalau dalam satu kampus yang sama, seingat saya tidak bisa juga. Jadi mengambil 2 program itu karena di brosur yang terakhir yang 2019 itu di persyaratan beasiswa yang disebutkan secara umum itu memang di situ disebutkan bahwa tidak bisa untuk mengambil double degree gitu. Jadi memang LPDP hanya untuk mengambil untuk yang single degree, baik single degree itu dalam arti dalam negeri maupun luar negeri, maupun dalam satu dalam satu kampus kita mengambil 2 jurusan sekaligus gitu ya, 2 join program misalnya gitu yang dapat jurusan tadi misalnya antara jurusan library dengan policy begitu ya. Ada yang satu paket dua itu gitu. Saya ingat di brosurnya LPDP itu disebutkan dengan jelas bahwa LPDP tidak bisa membiayai untuk yang double degree. Itu hanya untuk yang kuliah yang single degree. Itu baik single degree dalam negeri luar negeri maupun single degree dalam arti dalam satu jurusan ya, bukan jurusan yang berbeda dalam satu program gitu. Ya itu teman-teman ya, Mas Pandu. Mungkin silahkan kembali lagi teman-teman, silahkan baca lagi ya buku panduan yang tebel ya kalau nggak salah, banyak itu hampir hampir ratusan halaman, itu lengkap kalau nggak salah. Ya. Atau Mas Pandu bisa lihat perkembangan yang 2020, mungkin ada perubahan Mas ya, kita nggak tahu. Pertanyaan selanjutnya, izin pertanyaan dari Nanda Rizky Utami. Izin bertanya, untuk tahun ini kapan ya beasiswa LPDP dibuka perkiraannya? Jadi berkas-berkas bisa jauh-jauh dari dipersiapkan. Dan kampus yang ingin tunjuk jika kampusnya mewajibkan S1, sedangkan saya tamatan D4. Itu seperti apa yang harus saya lakukan? Terima kasih. Iya Mas, gimana Mas? Silakan Mas. Iya. Kalau yang terkait dengan pembukaan tahun ini ya saya nggak bisa jawab ya. Itu bisa ditanyakan ke LPDP. Tapi kenapa belum dibuka ya? Karena masih menunggu perkembangan situasi pandemi, itu aja intinya dari situ. Tapi kalau akan dibukanya kapan ya kita belum tahu. Kalau yang kedua terkait dengan D4 atau S1 itu tidak ada masalah ya. Jadi di Indonesia maupun di luar negeri itu sekarang sudah tidak lagi mempermasalahkan itu antara D4 dengan S1. Nah, tetapi setiap kampus bisa punya kebijakan yang berbeda. Itu dalam arti sebenarnya diploma 4 pun itu kan namanya sarjana terapan kalau sekarang ya, sarjana sains terapan gitu, ST. Nah, itu setiap kampus bisa punya kebijakan yang berbeda karena diploma itu sekarang sarjana terapan itu adalah yang dikategorikan sebagai pendidikan vokasi biasanya, pendidikan terapan, maka biasanya yang terapan itu ada jalurnya sendiri. Misalnya gini, saya ini kan dulu judulnya saya lulusan D4 akuntansi gitu. Waktu mau kuliah S2 itu untuk S2 akuntansi itu kalau di Indonesia ada yang namanya magister akuntansi gitu ya, MAK, dan science, magister science gitu ya. Jadi teman-teman kalau untuk yang sama ini di satu kampus di UI itu ada jurusan magister akuntansi dan magister ilmu akuntansi, sains akuntansi.
Nah, yang magister akuntansi nanti titelnya MAK, magister akuntansi gitu ya. Ini kalau yang jalur ini jalur terapan, artinya boleh yang dari D4 maupun S1. Tapi kalau yang magister sains akuntansi, nanti gelarnya itu MSI, magister sains gitu ya. Itu hanya boleh yang dari sarjana. Karena dia membedakan antara jalur terapan dengan jalur keilmuan. Gitu. Jadi ada kampus yang mencaratkan seperti itu. Jadi kalau yang ngambil jalur MSI, ini nggak bisa yang dari diploma gitu. Ini harus yang dari sarjana. Kalau yang dari diploma, ambilnya jurusan yang MAK gitu. Jadi dia memisahkan jalur seperti itu. Tapi tidak perlu khawatir teman-teman. Itu untuk kalau yang untuk di luar negeri malah biasanya tidak akan dibedakan jalur seperti itu. Gitu. Mereka tidak akan menanyakan ini diploma atau sarjana gitu. Mereka tahunya ya ini level pendidikan bachelor yang minimum SKS-nya berapa gitu ya. Itu yang mereka lebih fokus di situ. Kalau minimum SKS-nya sudah memenuhi untuk sebagai eh, apa level sarjana ya itu nggak masalah, nggak dibedakan antara diploma atau sarjana gitu. Ya, begitu ya, Saudari Nanda. Mungkin bisa dipelajari lagi terkait dengan persyaratan ya, terkait persyaratan yang seperti itu. Lanjut, dari Jumardin, nanya lagi nih Mas Jumardin, semangat ya. Jadi untuk daerah afirmasi, itu siapa Mas yang menentukan? Apakah LPDP, apakah berdasarkan Kepmen? Soalnya saya berada di Sulbar, daerah terpencil, tapi saya lihat daftar di afirmasi tahun lalu, daerah saya tidak masuk. Tahun ini saya lihat di keputusan Menteri nomor 580 garis miring P garis miring 2020 yang terbaru ya maksudnya tentang daerah khusus berdasarkan kondisi geografis, daerah saya sudah masuk. Apakah LPDP menentukan daerah afirmasi berdasarkan itu, Mas? Terima kasih. Ya, ya. Yang menentukan daftar afirmasi itu dari 3 kementerian tadi. Dari 3 kementerian antara Kementerian Keuangan, kemudian Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Jadi dari LPDP-nya. Ya. Mungkin daftar afirmasi itu salah satu rujukannya adalah itu. Gitu. Tetapi kemudian prosesnya itu akan diproses tersendiri oleh LPDP. Karena mungkin itu hanya menjadi salah satu pertimbangan. Gitu. Apakah daerah itu akan masuk ke dalam daerah afirmasi atau tidak. Gitu. Jadi kalau ya keputusannya itu ada di pihak LPDP-nya dengan pertimbangan dari 3 kementerian tadi yang terkait dengan terutama adalah faktor pendidikannya gitu. Apakah daerah itu masih tertinggal dari sisi pendidikan ya, menimbang pendapat dari Kementerian Dikbud, kemudian Kementerian Agama ya dan juga karena LPDP di Kementerian Keuangan dari Kementerian Keuangan gitu. Jadi daftar yang dikeluarkan katakanlah oleh kementerian lain itu bisa menjadi acuan, bisa menjadi melihat kita daerah-daerah afirmasi kurang lebihnya ini. Tetapi yang akan dipakai oleh LPDP ya yang itu masuk ke dalam daftar afirmasi yang dari LPDP gitu ya. Pertimbangan-pertimbangannya ya tadi tidak hanya dari katakanlah satu kementerian, tapi kemudian LPDP menggabungkan berbagai faktor gitu yang akhirnya diputuskan bahwa jalur ini masuk ke dalam daerah ini masuk ke dalam daerah afirmasi LPDP atau tidak gitu. Jadi itu sebuah keputusan yang diambil dari berbagai faktor dan itu diambil secara bersama oleh 3 kementerian itu. Ya. Ya, jadi Mas Jubardin jelas ya yang kata Mas Budi tadi. Tapi kalau tipsnya mungkin ini ya Mas, jangan terpaku dengan apa sih tahun depan itu masuk atau enggak, tapi persiapin juga jalur reguler. Ya, jadi kita kalaupun tidak buka jalur afirmasi, kita siap juga berdasarkan reguler. Oke. Lanjut, Muhammad Ihsan, pertanyaannya, yang telah S2 dalam negeri, bisa nggak ambil S2 di luar negeri, Mas? Misalnya udah S2 nih dalam negeri, mungkin bukan LPDP, tapi mau S2 lagi dengan LPDP, apakah bisa? Ya, kalau dari sisi LPDP-nya sendiri sebenarnya tidak mensyaratkan bahwa untuk mengambil katakanlah beasiswa S2 itu tidak ada persyaratan belum pernah S2 itu enggak ada. Itu ya. Artinya kalau dari situ kita mengatakan ya tidak ada masalah gitu. Nah, hanya
Ya, di brosur LPDP hanya disyaratkan bahwa untuk mengambil kuliah S2 syaratnya adalah punya ijazah S1. Untuk mengambil S3 ya punya ijazah S2 gitu ya. Dan di situ tidak ada larangan bahwa untuk S2 tidak boleh yang sudah pernah S2 atau yang untuk S3 tidak boleh yang sudah pernah S3. Itu enggak gitu ya. Tapi tadi sepanjang kalau memang kita bisa memberikan justifikasi kenapa kita harus mengambil ulang degree itu, ya silakan. Tapi kalau yang untuk yang sudah dapat beasiswa LPDP tentu tidak bisa ya, karena LPDP tidak apa namanya, dia LPDP itu tidak mengenal beasiswa ini apa namanya terusan gitu ya. Jadi LPDP memberikan beasiswa S2, kemudian kalaupun nanti mau ngambil beasiswa lagi harus melalui proses seleksi lagi gitu untuk yang S3-nya gitu. Ya, baik Mas. Jelas ya teman-teman. Mungkin boleh secara administrasi, tapi pinter-pinter bagaimana di wawancara kita menjelaskan kenapa S2 lagi, Mas ya. Itu ya poinnya. Iya, iya, iya. Sepanjang kita bisa menjustifikasi kalau memang itu diperlukan gitu ya, apa urgensinya untuk kita mengambil degree itu lagi ya, silakan aja. Ya, siap. Lanjut, teman-teman pertanyaannya cukup ya. Udah numpuk di bawah nanti kemalaman. Ini teman-teman teman dari IAIN Parepare, Yulang. Saya lulusan bidik misi 2020 bulan 7 kemarin. Bagaimana pihak LPDP hitung 2 tahun terakhir? Gimana, Mas? Ya hitungnya sejak tanggal lulus, 2 tahun lulus ya? gitu. Sejak tanggal lulus, ya. Tanggal lulusnya kapan itu, bahwa sekarang nggak bisa daftar ya, ya itulah yang namanya, bisa jadi mungkin nanti akan dipertimbangkan ya, tapi kan kita nggak tahu. Ya, kalau yang ada sekarang ya, dia ngitungnya dari tanggal lulusnya. Tanggal lulusnya kapan, kemudian nanti pada saat kita daftar sudah 2 tahun atau belum gitu. Nah, kita tidak tahu apakah tahun ini akan dihitung apa enggak. Nanti kalau di pengumuman misalnya tahun ini atau tahun depan, tentu kalau tidak diumumkan ya berarti kita akan menghitung dengan cara seperti itu. Kalau tidak ada apa namanya, katakanlah pengecualian gitu ya, misalnya tahun ini dianggap tidak dihitung gitu ya misalnya. Bisa jadi seperti itu, tapi bisa jadi ya tetap akan dihitung, ya berarti kalau memang dihitung ya berarti kita harus menghitung bahwa kita masih masuk atau enggak dalam 2 tahun itu. Kalau udah nggak masuk ya teman-teman tidak perlu takut mengambil jalur reguler. Reguler. Gitu. Iya. Jadi jangan, Ya. teman-teman mungkin jangan takut 2 tahun, apa 3 tahun lah dari bidik misi, tapi ada jalur lainnya ya yang bisa kita coba. Lanjut, Ya. pertanyaan dari Anissa Nuhaiyah. Mas, kalau guru madrasah itu apakah bisa masuk ke jalur santri? Apakah guru madrasah itu terhitung jalur santri, Mas? Mungkin itu maksudnya. Ya. Setahu saya yang didefinisikan santri itu harus pondok pesantren yang sudah terdaftar. Jadi saya tidak tahu ya, madrasah itu termasuk pondok pesantren apa bukan gitu. Jadi kalau memang itu madrasah itu adalah bagian dari sebuah pondok pesantren, katakanlah ada yayasannya dan yayasan itu terdaftar di Kementerian Agama, gitu ya, maka itu bisa, gitu ya, guru di situ. Jadi tidak hanya santrinya, tetapi pengelola pondok pesantren atau gurunya itu juga termasuk bisa mendaftar beasiswa jalur santri, gitu. Nah, hanya tadi apa yang dimaksud dengan pesantren? Nah, itu setahu saya yang terdaftar di Kementerian Agama. Nah, apakah madrasah tempat ngajarnya itu termasuk bagian dari sebuah pesantren, tentu harus ditanyakan ya kepada pengurus madrasah atau yayasannya, madrasah ini di bawah yayasan apa, apakah dia terdaftar apa enggak. Nah, kalau dia terdaftar itu kan ada daftarnya di Kementerian Agama. Kalau terdaftar di Kementerian Agama ya itu bisa gitu, bisa mendaftar lewat jalur santri. Ya. Baik, jelas Mas ya. Mungkin Saudari Anissa bisa tanya ke Kementerian Agama terdekat ya. Kalau memang ingin jelasnya apakah madrasah itu termasuk dari santri gitu. Mungkin bisa ditanyakan ya. Lanjut dari Yuliansah dari Unsri. Boleh nggak Kak daftar S2 LPDP tapi tidak sesuai dengan jurusan yang ditempuh pada saat S1? Misal jurusan S1-nya itu pendidikan, tapi kita coba apply S2-nya itu manajemen. Apakah boleh atau gimana Kak? Ya, Mas, silakan Mas. Ya, ya, tadi saya kira sudah terjawab ya pada saat saya menjelaskan tentang linearitas. Jadi pindah jurusan itu bagi LPDP tidak masalah sama sekali, tidak masalah. Nah, itu terserah kitanya. Nah, bagaimana kita akan menentukan saya ini mau jurusannya linear apa sama dengan sebelumnya atau mau pindah jurusan? Ya, nah tadi kalau teman-teman yang
berprofesi sebagai akademisi atau punya niat untuk berprofesi sebagai akademisi, guru, dosen atau peneliti, saran saya mengambil yang linear itu yang paling aman gitu. Karena kita memang dituntut untuk expert di bidang itu gitu. Untuk jadi dosen, jadi guru, jadi peneliti, udah nggak usah dipikirkan. Sepanjang kita bisa memberikan justifikasi, kembali kepada justifikasi. Karena pada saat nanti wawancara, itu akan ditanyakan, gitu. Kenapa kemudian berpindah jurusan, bahwa, oh saya memang jiwa saya nggak di situ misalnya. Atau saya melihat prospek masa depan yang lebih cerah di jurusan yang lain, sehingga, atau tadi, kontribusi saya ternyata saya lebih pas untuk memberikan kontribusi, misalnya, ini jurusan apa ya? S1-nya jurusan, apa ini contohnya tadi? Pendidikan, Mas. S1-nya pendidikan, S2-nya mau manajemen. Nah, misalnya ya. S1-nya pendidikan, tapi saya nggak bisa tuh ngasih kontribusi di bidang pendidikan. Saya kontribusi yang saya rancang ini terkait dengan misalnya manajemen sumber daya manusia, gitu ya. Saya bisa tuh memberikan kontribusi di situ. Sementara kalau untuk yang pendidikan, saya kurang. Dan ke depan memang karir saya akan di bidang manajemen sumber daya manusia. Gitu. Jadi, kaitkan dengan karir yang ke depan, gitu ya. Justifikasinya gitu. Justifikasi kenapa kemudian harus mengambil manajemen, kenapa nggak pendidikan. Gitu. Oh, saya ternyata lebih punya kontribusi di bidang manajemen. Nanti kuliah yang akan saya ambil tentang manajemen, kemudian ke depan juga karir saya akan di seputar manajemen SDM misalnya. Jadi kaitkan dengan itu supaya kita punya alasan yang jelas, bukan hanya saya kepingin ganti atau bosan dengan jurusan pendidikan gitu. Jadi ya itu mungkin alasan pribadi gitu ya, tapi ya sebisa mungkin alasannya harus yang inilah, apa namanya, yang ilmiah gitu, alasan yang apa tadi paling bagus dikaitkan dengan rencana kontribusi. Kenapa mau pindah gitu ya? Karena di urusan pendidikan saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu, saya nggak bisa ngasih kontribusi dan saya ke depan kontribusi saya akan fokus di manajemen SDM misalnya. Itu relevan gitu dan itu nggak usah khawatir karena tadi ya bagi saya juga nggak masalah saya ganti jurusan, saya tidak ada rencana untuk jadi guru, peneliti, jadi pindah-pindah ilmu itu hal yang sangat normal gitu. Ya, ya jadi saudari Yuliansah, kembali lagi bagaimana kita pinter-pinter pada saat apply di administrasi sama wawancara. Bagaimana justifikasi, Mas ya? Kan kalau di Ya, betul. administrasi itu kalau nggak salah ada rencana studi, Mas ya, berkasnya. Iya, betul. Nah, Untuk yang mau S2 ya, jadi teman-teman tadi Mas Ade sudah menyebutkan juga ada esai ya, betul. Jadi pada saat administrasi itu kita menulis esai, beasiswa LPDP itu ada 2 esai yang kita tulis ya, untuk namanya proposal studi dan satu namanya rencana studi. Nah, untuk yang mau S2 maupun S3 itu wajib menyusun namanya proposal studi. Nah, kalau yang kedua, rencana studi itu khusus yang untuk S2 aja, yang S3 enggak. Jadi, teman-teman yang mau S2 itu wajib bikin 2 esai, proposal studi dan rencana studi. Kalau yang mau S3, bikin satu aja, proposal studi. Nah, rencana studi tidak perlu. Tapi kalau mau S3, bikin proposal penelitian. Itu yang S2 tidak perlu bikin proposal penelitian. Proposal penelitiannya cukup semacam judul atau topiknya, taruhnya di rencana studi. Jadi sebenarnya sama-sama bikin 2 nih. Hanya kalau yang S2 bikin proposal studi dan rencana studi. Di dalam rencana studi ini ada semacam rencana nanti mau nulis apa. Gitu. Nah, kalau yang mau S3 bikin proposal studi dan proposal riset. Proposal studi sama nih, S2 dan S3 sama. Nah, proposal riset ini proposal yang lengkap gitu ya. Risetnya topiknya apa, kenapa riset ini penting, kemudian research question-nya apa manfaatnya, kemudian landasan teorinya apa, bagaimana caranya mengolah data, nanti kira-kira hasilnya kayak apa, itu proposal riset yang lengkap gitu. Jadi itu bikin esai dan di tadi ya, kalau yang terkait dengan jurusan yang kita ambil, justifikasinya itu ada di yang ini, rencana studi. Gitu, jurusan yang mau kita ambil, kenapa jurusan itu penting, di proposal studi maupun di rencana studi. Jadi, ya ini dua dokumen yang saling terkait ya. Jadi, di proposal studi kita juga sebutkan di situ kenapa saya ngambil jurusan ini pas untuk saya, sesuai dengan kontribusi tadi kembali. Itu. Jadi, itu bisa kita uraikan di situ dan kemudian nanti rinciannya ada di dalam rencana studi. Tahun pertama kuliahnya apa, tahun kedua apa, aktivitasnya apa dan sebagainya itu di esainya itu. Nah, sebisa mungkin kita bisa jelaskan itu justifikasinya di dalam esai itu gitu. Jadi nanti pada saat wawancara ditanya kita sudah siap dengan jawabannya gitu.
Itu ya Yuli, sudah lengkap dari Ya. Masnya. Lanjut dari Afif Alfian. Ini privat Mas ke saya. Jadi dari Universitas Jember, jika bekerja sebagai PNS, apakah bisa dikatakan kontribusi? Misal saya bekerja PNS di bidang statistik, contoh kontribusi apa yang bisa saya lakukan, Kak? Terima kasih. Gimana, Mas? Ya, ya, menjadi pegawai di lembaga pemerintahan sebagai PNS ataupun pegawai di tempat lain itu bisa kita masukkan ke dalam kontribusi. Jadi tidak hanya untuk PNS ya. Kita bekerja di sebuah perusahaan swasta ataupun di perusahaan entah itu BUMN, entah itu perusahaan pribadi, itu bisa menjadikan kontribusi. Nah, bagaimana pekerjaan itu kita kaitkan bahwa pekerjaan ini juga bisa bermanfaat untuk orang banyak. Begitu. Misalnya sekarang di PNS di bagian apa misalnya bagian kepegawaian begitu ya. Oh, saya ngurusin dokumen-dokumen orang yang mau naik pangkat misalnya, atau saya ngurusin dokumen orang di bagian layanan KTP misalnya. Itu kan juga ngurusin orang banyak gitu. Atau misalnya saya bekerja di perusahaan swasta di bagian apa? Di bagian produksi masker misalnya. Ini kan bisa dikaitkan bahwa saya bekerja di situ juga itu ada gunanya untuk orang banyak gitu. Nah, pekerjaan-pekerjaan kita bisa itu dikaitkan. Jadi tidak juga harus dimaknai bahwa kontribusi untuk negara ya, untuk masyarakat itu yang harus yang kita betul-betul langsung di lapangan gitu. Enggak juga. Kita misalnya tadi ya, saya menjadi pengurus yayasan di katakanlah yayasan pesantren atau yayasan sosial gitu. Mungkin kita tidak berhubungan langsung dengan santrinya. Saya kan ngurusin organisasinya nih, misalnya. Oh, pesantren saya mau tadi apa namanya? Saya ikut ngurusin organisasi, kemudian organisasi saya ini kepengen terdaftar karena sebelumnya tidak terdaftar. Nah, saya ngurusin dokumen-dokumen itu. Nah, kita kan nggak berhubungan nih sama santrinya atau sama apa namanya ya masyarakat itu kan. Sementara saya berkontribusi dengan cara menyiapkan dokumen-dokumen pendaftaran yayasan ke Kementerian Kumham misalnya supaya yayasan ini bisa resmi terdaftar misalnya. Itu sebuah kontribusi karena apa? Ya dengan lembaga ini terdaftar nanti kan jadi berguna buat banyak orang. Lembaga ini nanti bisa semakin maju. Ya gitu kan? Karena tadi peran kita sudah membantu bagaimana lembaga ini bisa terdaftar, kita penuhi persyaratan-persyaratannya, kita bikinin profilnya, kita apa ya lengkapi dokumen-dokumennya gitu kita buat supaya bagaimana caranya memenuhi persyaratan supaya lembaga ini menjadi terdaftar dan apa namanya resmi gitu. Jadi itu kita bekerja di kantor di instansi kita pun misalnya kita bekerja di perusahaan saya lagi bikin program katakanlah restrukturisasi organisasi misalnya. Bagaimana mendesain organisasi supaya lebih bagus misalnya. Oh, bagian ini digabung dengan bagian itu gitu ya. Oh, bagian ini dihapus. Nah, kita ternyata punya ide yang kemudian bagaimana supaya ini bisa berjalan. Itu juga sebuah kontribusi bahwa oh, pemikiran saya berguna bagi banyak orang. Jadi kata kuncinya di situ. Bagaimana ide kita, peran kita itu kemudian berguna bagi orang lain gitu. Tadi ya, pertama tidak harus hal-hal yang besar, cukup yang sederhana, dan yang kedua tidak harus dimaknai bahwa itu harus yang berhubungan langsung dengan publik. Tapi untuk komunitas pun itu cukup gitu ya. Komunitas di kantor kita, komunitas di instansi kita, komunitas RT, komunitas desa, atau komunitas hobi juga bisa. Misalnya teman-teman yang bidang seni, saya mau ngambil jurusan seni gitu ya. Apa kontribusi kamu? Oh, saya punya organisasi seni yang latihan setiap hari Sabtu misalnya. Tugas kamu ngapain? Ya, saya nata-nata meja gitu ya. Kamu apa itu? Tuh. Jadi meskipun kita mungkin nggak terlibat sebagai pengurusnya, ketuanya gitu, ya sederhana aja gitu ya. Ya kan tanpa saya nata-nata meja itu latihan itu tidak bisa berjalan gitu. Jadi yang sederhana aja, teman-teman tidak perlu memikirkan yang tinggi-tinggi gitu bahwa saya mau memajukan organisasi ini menjadi berkelas dunia gitu, wah terlalu berat itu. Gitu. Ya, terima kasih Mas. Begitu ya, Saudara Afif atau Saudari Afif. Intinya bisa pinter-pinter kita merelevankan kontribusi kita dengan pekerjaan yang kita tekunin. Ya, apakah itu latar belakang pendidikan, apakah itu latar belakang pekerjaan atau sebagainya. Pinter-pinter kita menulisnya di rencana studi atau essay.
Ya, betul sekali. Ya. Ini dari Muhammad Ihsan. Gimana peluang PNS-nya, Mas? Ya, Mas Muhammad Ihsan mungkin boleh bicara atau diaktifkan suaranya. Maksudnya apa ini? Gimana peluang PNS-nya, Mas? Mungkin lanjutan dari pertanyaannya ya? Boleh, Mas Muhammad Ihsan? Iya, Mas. Iya, Mas. Ya. Silakan, Mas. Makasih, Mas. Mas Ade, yang ingin saya tanyakan terkait dengan peluang PNS. Apakah jalur afirmasi PNS itu ada kuota sekian persen gitu atau bagaimana, Mas? Atau ada semacam prioritas bagi PNS? Ya, makasih. Ya, saya ulangi Mas Budi ya. Jadi maksudnya Mas Muhammad Ihsan tadi gimana peluang PNS-nya itu apakah ada kuota, apakah ada prioritas tertentu dari LPDP, oh PNS ini sekian, oh mahasiswa ini sekian segala macam. Apakah itu ada Mas di LPDP? Ya, baik. Ya, beasiswa jalur PNS itu masuk ke dalam targeted group ya. Ya, jadi dia adalah target grup yang memang disasar khusus oleh LPDP untuk diberikan beasiswa. Jadi ada beasiswa PNS, TNI Polri, kemudian ada beasiswa dosen, dan satu ada beasiswa Olimpiade sebenarnya, satu lagi. Nah, beasiswa targeted group seperti PNS itu dalam arti diberikan prioritas, hampir sama dengan beasiswa afirmasi, gitu ya. Beasiswa afirmasi itu memberikan jalur khusus, gitu, jalur khusus. Nah, tetapi bentuknya bukan semacam kuota atau kemungkinan diterimanya lebih tinggi, bukan seperti itu. Tetapi umumnya adalah persyaratannya yang dipermudah, ya. Jadi teman-teman untuk yang beasiswa targeted group, kemudian beasiswa afirmasi, ya, beasiswa PNS, kemudian beasiswa dosen, afirmasi itu umumnya adalah yang dikurangi adalah persyaratannya, yang dipermudah adalah persyaratannya, gitu. Jadi secara umum beasiswa afirmasi, beasiswa targeted group itu persyaratannya akan lebih rendah dibandingkan dengan beasiswa jalur umum, ya, jalur jenisnya itu. Gitu. Jadi dari sisi peluangnya, jadi mungkin gini ya, untuk bisa lulus supaya bisa lulus LPDP itu memang harus memilih jalur beasiswa yang tepat. Mana jalur beasiswa yang sesuai dengan profil kita. Kita siapa, kemudian ambil jalur beasiswa yang pas. Ya. Nah, dengan mengambil beasiswa yang pas, itu kita berpeluang untuk lulus lebih tinggi, itu bukan karena kuotanya, tetapi karena profil kita sesuai. Gitu. Jadi profil kita sesuai. Sepanjang profil kita sesuai, kemungkinan kita lulus akan lebih tinggi. Jadi bukan karena misalnya kalau reguler itu kan yang daftar banyak banget itu ya. Nanti saya bisa nggak lulus dong. Nggak begitu. Gitu. Kalau memang reguler tadi dicari kontribusinya ternyata nggak jelas, ya nggak lulus juga. Gitu. Kalaupun kita sudah mengambil jalur yang tepat, ya kalau memang kontribusinya tidak jelas, ya tidak lulus juga. Gitu. Jadi jalur-jalur ini sebenarnya untuk lebih memfilter profiling gitu ya. Profilnya kalau bisa mengambil jalur kita mengambil jalur yang sesuai dengan profil kita. Profilnya profil yang sudah khusus gitu. Jadi sekali lagi LPDP tidak kemudian mengeliminasi pendaftar karena kuotanya habis, itu enggak. Karena misalnya ini jatahnya sedikit, ini jatahnya banyak, itu enggak. Jadi LPDP itu mencocokkan profil. Orang itu profilnya pas atau enggak dengan orang yang dicari sama LPDP. Nah, kalau bisa profil khusus tadi. Oh ini PS, ini santri, ini olahraga, ini seni, ini Indonesia Timur, dan sebagainya. Gitu. Kalau bisa. Tapi kalau memang nggak bisa, ambil aja jalur umum. Nah, jalur umum yang tadi kriterianya secara umum adalah mencari kandidat yang punya kontribusi. Jadi sepanjang kontribusi kita itu bisa kita sajikan dengan baik gitu, ya peluang diterimanya akan sama, begitu. Peluang diterimanya tidak akan kalah dengan yang masuk ke dalam jalur khusus tadi. Gitu. Dan saya juga sudah membuktikan bahwa meskipun saya lewat jalur reguler,
nggak lewat jalur khusus begitu ya, ya nggak apa-apa sepanjang kita bisa menjelaskan apa rencana kontribusi kita ataupun rencana kontribusi kita dengan jelas ya itu bisa gitu. Ada sedikit Kak, mohon ada sedikit kelupaan bisa Mas ya? Ya, Silakan. Iya, makasih. Artinya seorang PNS bisa masuk jalur selain PNS reguler. Nah, tadi Mas Muli juga sudah menyampaikan beliau tidak masuk tidak mendaftar lewat jalur targeted walaupun beliau PNS. Pertanyaan saya, apakah seorang PNS bisa selain mendaftar jalur reguler, apa bisa umpamanya dia mendaftarnya karena dia seorang santri, dia masuk jalur santri gitu atau jalur yang lainnya? Makasih Mas. Ya, oke. Jawabannya bisa. Bisa. Jadi kan orang di saat yang bersamaan bisa punya berbagai macam posisi itu tadi ya. Misalnya si A adalah seorang santri yang dia pengajar pondok pesantren misalnya kan, dan dia bersatu sebagai PNS dan dia tinggalnya di misalnya di Indonesia Timur misalnya. Ya tinggal mau pilih yang mana nih? Tinggal pilih. Mau daftar jadi lewat biasa jalur santri silakan, jalur PNS silakan, jalur Indonesia Timur silakan. Daftar reguler gimana? Ya silakan aja. Gitu. Jadi bukan berarti bahwa ini jalur ini lewat jalur ini itu enggak. Gitu. Jadi kecuali kalau misalnya ada beasiswa ini ya prestasi olimpiade gitu ya. Itu ya enggak orang daftar lewat situ kan itu kan harus pernah juara olimpiade olahraga atau olimpiade matematika itu kan. Itu kan memang jalur yang ya enggak semua orang bisa daftar. Tapi kalau yang tadi ya mau ketika kita punya, itu pun misalnya saya pernah juara olimpiade nih, tapi saya mau daftar lewat reguler, bisa nggak? Ya bisa. Gitu. Tapi ternyata saya seorang santri, bisa nggak? Ya bisa. Gitu. Tinggal kita pilih aja gitu. Bukan berarti bahwa kamu kan olimpiade harus lewat daftar itu, kamu PNS harus lewat PNS, kamu santri harus lewat santri ya. Ya itu kita yang menentukan. Nah, tapi kan pada saat daftar itu kan hanya boleh milih satu itu. Di antara 16 jenis tadi kan kita harus milih satu, kita nggak bisa milih lebih dari satu. Jadi pada saat daftar ya kita harus sudah memutuskan. Kita punya banyak profil, gitu ya. Nah, kita harus tentukan. Nah, caranya gimana? Ya pilih yang paling dominan. Dan kalau bisa yang kita kontribusinya terkait misalnya. Oh, saya ternyata pengajar pondok pesantren bersatu sebagai PNS dan tinggalnya di Indonesia Timur, gitu kan. Kontribusi saya apa? Oh, saya mau cerita kontribusi saya mau membangun daerah misalnya. Oh, berarti ambil jalur yang Indonesia Timur karena kontribusinya adalah pembangunan daerah. Tapi kalau misalnya, oh kontribusi saya untuk pesantren saya nih, gitu kan. Oh ya berarti ngambil jalur yang santrinya. Ya, atau kuliahnya misalnya. Saya kuliahnya jalur pendidikan agama atau apa gitu ya. Ya berarti ambil jalur yang santri. Tapi kalau saya kuliahnya misalnya jurusan ekonomi pembangunan, ya ambil jurusan yang Indonesia Timur karena ini kan lebih menyasar bagaimana membangun daerah. Kan. Tapi kalau misalnya gimana kalau saya mengambil jurusan kebijakan publik atau ilmu pemerintahan, ya ambil jurusan yang PNS. Itu kan lebih relevan kan? Atau kontribusi saya ke depan kepingin bagaimana urusan kepegawaian di kantor saya menjadi lebih modern misalnya. Jadi bisa dikaitkan dengan kontribusi kita, kaitkan dengan kuliah yang mau kita ambil. Jadi selain relevan dengan profil kita, profil katakanlah pekerjaan kita, profesi kita, itu kaitkan dengan itu. Kontribusi peran saya apa ini yang akan kita berikan dan kemudian kuliah yang akan kita ambil apa. Kalau bisa hal-hal ini jadi satu kesatuan dan saling mendukung, saling relevan. Jadi nanti profil kita itu akan terlihat nyambung begitu ya, akan bagus bahwa oh dia adalah seorang pengajar, ya pengajar di pondok pesantren. Kemudian dia mengambil beasiswa jalurnya adalah jalur santri. Di esai cerita tentang rencana kontribusi bagaimana memajukan pesantren, gitu kan? Memang profesinya ke depan juga dia akan menekuni bidang itu, terus akan berada di situ mengembangkan pesantrennya dia misalnya. Jadi itu ya cerita-cerita yang harus idealnya nyambung gitu. Idealnya cerita-cerita itu nyambung, mau dikaitkan dengan yang kontribusi yang lalu, yang sekarang, yang akan datang, profesi yang sekarang, jurusan yang saya ambil, kontribusinya apa, jalur beasiswa yang mau kita pilih, itu sebisa mungkin connect itu gitu ya, menjadi satu cerita yang utuh begitu. Tidak kemudian beda-beda ya, meskipun ya kalau beda-beda ya nggak apa-apa gitu ya.
ambil aja jalur reguler kayak gitu. Iya, cukup jelas Mas ya. Kita udah hampir menyeluruh ya membahas terkait dengan beasiswa LPDP. Ya mungkin habis Mas ya pertanyaannya, alhamdulillah sudah kita bahas semua. Teman-teman silakan ya kalau bisa dicatat sendiri ya kesimpulannya, nanti di akhir kegiatan ini akan saya bacakan secara singkat. Ya, terima kasih sekali lagi ke Mas Budi atas jawabannya dan teman-teman sekalian yang sudah berpartisipasi dari pertanyaannya. Saya akan sedikit mengulas sedikit ya apa-apa yang dibacakan ataupun dibahas malam ini ya. Yang pertama, kita mengetahui ya bahwa LPDP itu adalah beasiswa yang disediakan oleh pemerintah, tepatnya dari 3 kementerian. Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan yang ketiga adalah Kementerian Agama. Terus beasiswa LPDP ini juga beasiswa yang menyediakan untuk S2 dan S3 ya. Dan satu lagi untuk pendidikan, baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Dan untuk pemberkasannya itu tergantung yang kita pilih ya, baik itu dalam negeri jurusan kampusnya apa-apa, ataukah luar negeri, ataukah dalam negeri, itu berbeda-beda. Tapi pada umumnya seleksi LPDP itu ada 3. Yang pertama seleksi administrasi, ya, apakah itu berkas terkait dengan ijazah, nilai segala macam, itu yang umum-umumnya. Yang kedua dan ketiga ini mungkin banyak di garis bawahi oleh teman-teman LPDP itu seleksi substantif Mas ya. Ya, seleksi substantif. Seleksi berbasis komputer ya. Ya, seleksi berbasis komputer dan seleksi wawancara. Nah, berbasis komputer ini ada TPA dan tes-tes yang pada umumnya ya. Mungkin teman-teman bisa searching lagi apa-apa yang detailnya. Terus seleksi wawancara. Nah, mungkin itu ya teman-teman secara umum. Mungkin bisa dibaca lagi di buku-buku panduannya. Silakan yang lebih jelas teman-teman dapat simpulkan sendiri-sendiri. Nah, mungkin Mas Budi boleh. Ini masih siang nih Mas Budi, di sini udah malam. Mungkin Mas Budi bisa sapa teman-teman sekalian ataupun nasihat, saran untuk teman-teman yang ingin beasiswa LPDP. Mungkin ya nasihat secara menyeluruh, Mas Budi. Silakan Mas. Ya, barangkali sharing aja lah ya. Sharing aja. Teman-teman kalau untuk yang ingin mendapatkan beasiswa, pertama proses beasiswa itu tidak sebentar. Proses untuk bisa mendapatkan beasiswa itu akan panjang. Jadi seleksi LPDP itu bisa 6 bulan totalnya. Bahkan kalau mau ditambah dengan kita nyari kampus itu bisa setahun. Jadi perlu persiapan bahwa ini prosesnya akan panjang gitu, dan kita mungkin sehari-hari kan sibuk ya, tidak ngurusin ini aja, tidak ngurusin beasiswa gitu ya, sambil bekerja, sambil punya urusan yang lain. Jadi kita mesti punya waktu khusus untuk meluangkan bagaimana caranya supaya urusan ini jangan dijadikan urusan yang sampingan yang kita bisa cepat lupa gitu. Tapi kalau bisa punya waktu khusus untuk menyiapkan dokumen-dokumen tadi, menyiapkan persyaratan dan sebagainya gitu ya. Dan kalau tergabung dengan seperti kelompoknya Mas Ade ini, Aku Juara atau kelompok-kelompok yang lain, itu sangat bagus. Jadi untuk tetap keep in touch dengan orang-orang yang punya minat yang sama gitu ya. Di Facebook saya juga punya komunitas untuk para pendaftar beasiswa LPDP. Teman-teman bisa cari di Facebook ya, namanya grup beasiswa LPDP 2020. Jadi di situ kita banyak diskusi tentang persyaratan, sharing yang udah lulus maupun yang gagal dan sebagainya, itu banyak sekali diskusi tentang beasiswa LPDP di situ. Sudah cukup banyak yang bergabung, sudah lebih dari 10.000 di sana. Dan yang kedua, selain persiapan, teman-teman untuk mendaftar beasiswa LPDP maupun beasiswa yang lain, itu teman-teman segera. Artinya jangan ditunda. Kalau beasiswanya sudah buka, segera daftar. Kita sudah siapkan persyaratan-persyaratannya, beasiswanya buka, daftar aja. Nggak perlu nunggu sampai dengan sempurna. Gitu ya. Karena apa? Beasiswa itu umumnya kalau semakin tahun itu persyaratannya akan semakin sulit. Gitu. Nanti persyaratannya nambah. Gitu. Zaman saya dulu nggak ada seleksi berbasis komputer, tes TPA itu. Kalau sekarang saya ikut tes TPA, mungkin saya nggak lulus. Gitu. Jadi persyaratan IELTS TOEFL juga makin naik. Gitu. Jadi kalau sudah niat punya keinginan, persiapan bagaimana kita siapkan bergabung dengan komunitas dan sebagainya. Kalau sudah buka langsung aja daftar. Gitu ya. Kita menyiapkan yang terbaik, tapi kemudian kita juga mesti siap untuk gagal. Dan kalaupun kita merasa belum siap, belum sempurna, daftar aja nggak apa-apa. Toh belum tentu kita gagal.
gitu. Itu aja Mas Ade. Ya, terima kasih Mas Budi atas waktunya, mungkin tinggal kesibukan sebagai dosen dan sebagainya. Mas Budi ini luar biasa ya, teman-teman. Mungkin kita apresiasi Mas Budi pada malam hari ini. Terakhir, teman-teman sekalian, kami dari Aku Juara ID juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Mas Budi terutama dan teman-teman kita, mungkin dari Sabang sampai Merauke. Mungkin perlu Mas Budi tahu ya, yang daftar ini dari bermacam daerah, Mas. Ada yang dari Sulawesi, ada dari IPB, ada dari STAN, mungkin murid Mas, ya. Mas, ada yang dari Universitas Sriwijaya, intinya dari Sumatera sampai Papua ada. Bahkan ada guru, tadi ada guru SD dan PS. Mungkin teman-teman terima kasih atas semangatnya. Mungkin kita sama-sama di sini memang berniat untuk memajukan bangsa Indonesia melalui beasiswa LPDP. Dan terakhir kami dari Aku Juara ID juga berpesan, jika teman-teman ada saran, mungkin untuk kelas dan kedepannya, silahkan teman-teman bisa DM di Instagram kita, akujuara.id. Teman-teman bisa follow, di sana kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan ataupun kelas-kelas dan tips dan trik, serta hal-hal yang berbau tentang penunjang karir dan pengembangan diri mahasiswa dan siswa. Mungkin itu saja, terima kasih sekali lagi Mas Budi atas waktunya. Teman-teman sekalian, marilah kita tutup kegiatan ini dengan melepaskan alhamdulillahirobbilalamin. Yang kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai ketemu lagi ya. Terima kasih Mas Budi. Ya, sama-sama. Ya, semoga sehat selalu. Amin. Ya, semoga lulus semuanya, lancar persiapannya. Amin. Sampai salam ketemu dari lagi. Makassar, Mas. Salam dari Makassar. Sama-sama. Ya, salam kenal semuanya, teman-teman. Ya. Saya izin keluar ya. Ya, terima kasih Mas. Makasih Mas Ade ya. Iya Mas, sama-sama. Terima kasih kembali. Boleh. Cek, Fania. Kenapa, Kak? Ini kakak kirim foto ini ya, screenshot aja lah. Ya. Itu by the way nantinya mau dikirim kapan ya? Apa? Oh, nanti aja, besok atau lusa, kesempatnya aja. Sempatnya. Kalau sesempatnya sih nggak sempet. Ini deh, jangan lupa ini ya, konten. Konten. Agustus. Oke, Kak. Ya. Oke, lanjut di WA yo. Ya.